Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah putra dari Azar. Ayahnya adalah pembuat patung untuk sesembahan. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Paddan Aram dalam kerajaan Babylon, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Pada suatu ketika, Namrud mendapat firasat yang menunjukkan bahwa kelak akan lahir seorang anak laki-laki yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Maka Namrud mengeluarkan undang-undang kerajaan bahwa tidak boleh ada satupun yang hidup dari bayi laki-laki dalam tahun ini. Tanpa ada rasa kemanusiaan, semua bayi laki-laki yang baru saja lahir langsung dibunuh. Ketika Nabi Ibrahim dilahirkan, ayahnya tidak kuasa untuk membunuh anaknya. Nabi Ibrahim kemudian dibuang saja oleh ayahnya ke dalam hutan dengan anggapan Nabi Ibrahim bakal mati dimakan binatang buas. Tetapi kehendak Allah di luar kemampuan akal manusia. Nabi Ibrahim dalam penjagaan Allah sehingga tak satu pun binatang buas yang berada di dalam hutan mengganggu atau memakannya. Setelah selang beberapa lama kemudian, ayah beserta ibunya mencoba menengok anaknya di gua tempat Nabi Ibrahim disembunyikan. Selama 1 tahun Nabi Ibrahim tinggal di dalam gua. Setelah umur Nabi Ibrahim 1 tahun, orang tuanya membawa Nabi Ibrahim pulang ke rumah karena masa pemberlakuan undang-undang telah berakhir. Semakin hari Nabi Ibrahim semakin dewasa. Ia pun mulai bertanya kepada orang tuanya, "Siapa yang menciptakan alam?" "Wahai ibuku dan ayahku, siapa yang telah menjadikan aku ini?" Jawab ayahnya, "Ayah dan ibu yang menjadikan kamu, karena kamu lahir disebabkan kami." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Dan siapa pula yang menjadikan ayah dan ibu?" Jawab orang tuanya, "Ya kakek dan nenekmu." Demikian tanya jawab seterusnya sampai ke titik puncak. Nabi Ibrahim mengatakan, "Siapakah orang pertama yang menjadikan semua ini?" Maka orang tuanya tidak bisa menjawab karena mereka tidak tahu kepada Tuhan. Ibrahim kemudian bertanya kepada orang lain, namun mereka semua tidak bisa menjawab. Nabi Ibrahim kemudian menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Karena akal manusia sangat terbatas, Nabi Ibrahim gagal untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah menciptakan alam semesta ini. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 76-79, Allah berfirman, "Ketika hari telah malam, Ibrahim melihat bintang. Katanya, 'Inilah Tuhanku.' Maka setelah dilihatnya bintang terbenam, ia berkata, 'Saya tidak akan bertuhan pada yang terbenam.' Kemudian ketika melihat bulan purnama, ia pun berkata lagi, 'Inilah Tuhanku.' Setelah bulan itu lenyap pula pendapatnya bertuhan kepada bulan itu. Seraya berkata, 'Sungguh, kalau tidak Tuhan yang memberi petunjuk, tentu saya menjadi sesat.' Maka ketika siang hari, nampak olehnya matahari yang sangat terang. Ia pun berkata, 'Inikah Tuhanku yang sebenarnya? Inilah yang lebih besar.' Setelah matahari terbenam, ia pun berkata, 'Hai kaumku, saya tidak mau mempersekutukan Tuhan seperti kamu. Saya hanya bertuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan ikhlas, dan sekali-kali saya tidak mau menyekutukannya.'" Itulah sejarah singkat cara Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dengan menggunakan proses berpikir, dengan memperhatikan alam sekitarnya.
Nah, teman-teman, ketika saya membacakan cerita tersebut, apa yang Anda rasakan? Menghayati dan pasti merenungkan. Apalagi ketika saya membacanya dengan nada-nada yang secara mudah untuk bisa dibayangkan. Namun kali ini saya tidak akan melanjutkan cerita tersebut ya. Jadi yang saya akan bahas tentang mengenai bahasa yang saya gunakan pada saat menceritakan. Saya menggunakan sebuah bahasa Indonesia yang tentunya teman-teman sudah tahu ya. Tapi berbicara tentang bahasa nih, apakah teman-teman tahu apa arti bahasa itu apa? Mungkin teman-teman akan bilang bahwa arti bahasa adalah sebuah komunikasi. Atau setelah kalian membaca yang tadi atau saya yang ceritakan cerita tentang Nabi Ibrahim tadi, mungkin teman-teman berpendapat bahwa bahasa adalah sekumpulan kata-kata yang sudah terangkai atau yang dirangkai menjadi suatu kalimat, dan kalimat itulah yang akan kita ucapkan. Nah, mengenai bahasa, tapi kalian tahu kan bahwa kita, misalnya saya mengucapkan dengan body language, pasti teman-teman sudah tahu kan saya ingin menyampaikan apa. Sebetulnya bahasa itu memiliki arti sekumpulan tanda yang kompleks dan berbentuk mulai dari suara, tulisan, atau simbol apapun, terus dikombinasikan dan menjadikan sebuah kalimat, dan saat kita sampaikan itu akan bernilai atau bermakna. Seperti yang tadi ya cerita-ceritanya. Nah, itu akan membawa makna sebuah penyampaian informasi sehingga kita tahu apa yang ingin dibicarakan. Pada saat saya berbicara, pasti mulut ini akan membuat suatu suara. Entah itu menghela nafas atau ada desisan-desisan, embusan, dan nada. Maka suara saya yang tadi keluar dari mulut itu akan menghasilkan sebuah getaran yang ada di udara, sehingga telinga kita mendengar dan menangkap getaran tersebut. Lalu, otak akan menerima getaran tersebut, mengubah menjadi sebuah pemikiran. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia ini terdapat 7.000 bahasa yang berbeda? Dan tahukah Anda bahwa 60.000 kata yang tersimpan dalam leksikon yang terdapat pada kepala kita ya, pikiran kita, akal kita. Ini biasanya dikenal dalam istilah kamus verba. Dalam hal berkomunikasi, terdapat 3 blok utama, yaitu fonem, morfem, dan sintaksis. Fonem adalah struktur dasar terkecil yang biasanya dihasilkan oleh paru-paru, pita suara, bibir, lidah, dan gigi. Contohnya dalam berbahasa Inggrisnya memiliki 45 fonem yang bunyinya itu beda dan maknanya juga beda. Kalau kita bisa bedakan, kalau huruf I itu di dalam bahasa Indonesia tidak memiliki makna, sedangkan huruf I dalam bahasa Inggris atau I memiliki makna, yaitu saya. Yang kedua ada morfem, suatu unit terkecil yang memiliki makna berupa prefix atau awalan
atau sufiks akhiran atau kombinasinya. Terdiri dua jenis morfem. Pertama, morfem bebas, seperti kata-kata pulang, hitam, pergi. Yang kedua, morfem terikat. Artinya, morfem ini perlu imbuhan prefiks atau sufiks atau kombinasi. Contoh kata-katanya henti, maka dia membutuhkan prefiks awalan seperti berhenti. Juang, tambahan prefiksnya pejuang. Geletak, tambahan prefiksnya tergeletak. Setelah kita membahas fonem, morfem, dan yang terakhir adalah sintaks. Sintaks adalah mengkombinasikan frasa atau kata dan kalimat. Biasanya ditinjau dari SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK ini terdiri dari nomina, verba, adjektiva, numerelia, dan pelaku. Strukturnya terdiri dari urutan kata, bentuk kata, intonasi, konjungsi atau konektor. Peran ketiga alat sintaksis itu tidak sama antara cara membacanya. Contohnya, antara kita berbicara dengan langsung dan menyebutkan sebuah pertanyaan. Misal, Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Jika kita ubah menjadi sebuah pertanyaan, maka siapakah Tuhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Antara saya menyampaikan pernyataan langsung dan sebuah pertanyaan, itu memiliki nada yang berbeda. Lalu kita lanjut ya. Setelah ada sintaksis atau sintaks, berikutnya adalah semantik. Apa sih semantik itu? Semantik adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Contohnya seperti analogi-analogi yang biasanya kita ketahui dalam bahasa Indonesia, seperti cakar ayam, yaitu bermakna tulisannya jelek. Tak udang, yang artinya bermakna bodoh. Banting tulang, yang artinya kerja keras. Namun teman-teman, yang saya tadi bacakan tentang kisah Nabi Ibrahim, saya tujukan untuk orang-orang atau adik-adik. Jadi, bahasa-bahasa yang saya gunakan harus lebih dimengerti oleh anak kecil. Apabila saya menggunakan bahasa semantik tadi, maka anak-anak tidak dapat memahami maknanya yang sebenarnya. Mungkin anak-anak akan beranggapan bahwa banting itu banting tulang, berarti tulangnya dibanting. Bukan seperti itu ya. Jadi anak itu tidak akan pernah memahami bahasa-bahasa yang seperti itu. Ataupun pragmatik, mempertimbangkan situasi atau konteks penggunaannya. Contohnya ini, anak-anak saya izin ke belakang ya. Nah, anak-anak itu tidak tahu maksud dari izin ke belakang. Tapi orang dewasa itu tahu bahwa izin ke toilet. Maka sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, guru pendidikan anak usia dini harus memahami bahasa, terutama bahasa apa yang cocok untuk diucapkan kepada anak sehingga anak itu dapat memahami perkataan kita. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.